Minggu dini hari di kawasan Matraman Dalam, Pegangsaan, Jakarta Pusat, awalnya berlangsung tenang layaknya akhir pekan biasa. Sejumlah warga setempat masih berada di luar rumah, sementara beberapa pedagang UMKM sedang merapikan gerobak dan lapak jualan mereka. Namun, ketenangan tersebut pecah ketika sebuah sepeda motor melintas dengan suara knalpot berisik yang bising dan menggema di sepanjang lorong pemukiman. Merasa waktu istirahat warga terganggu, salah seorang warga menegur pengendara tersebut dari tepi jalan. Teguran lisan itu direspons dengan ketegangan. Pengendara motor yang tidak terima ditegur sempat menghentikan kendaraannya dan terlibat adu mulut yang sengit. Setelah situasi memanas, pengendara tersebut memutar gas motornya dan pergi meninggalkan lokasi. Namun dengan gestur ancaman bahwa urusan di antara mereka belum selesai. Tidak butuh waktu lama, ancaman itu terbukti. Hanya dalam hitungan menit, pengendara tersebut kembali ke jalan Matraman Dalam. Ia tidak datang sendirian, melainkan memboyong sekitar 5 orang rekannya dengan menggunakan beberapa sepeda motor. Tanpa diawali komunikasi, kelompok ini langsung bertindak anarkis di area pemukiman warga. Mereka meluapkan kemarahan dengan merusak lapak-lapak usaha mikro milik warga lokal yang berada di pinggir jalan. Gerobak pedagang makanan hancur dijungkir balikkan dan barang-barang dagangan berserakan di atas aspal. Aksi pengerusakan tempat usaha kecil ini menyulut kemarahan besar dari warga sekitar. Warga yang melihat tempat mencari nafkah mereka dihancurkan secara sewenang-wenang mulai berkumpul di lorong-lorong jalan untuk mempertahankan lingkungan mereka dari serbuan kelompok asing tersebut. Situasi berlanjut ke tahap yang jauh lebih tidak terkendali. Gesekan yang bermula di Matraman dalam perlahan bergeser dan meluas hingga ke area perempatan Jalan Tambak. Aksi saling lempar batu, kayu, dan benda keras lainnya pecah di tengah jalan raya utama. Suasana Minggu subuh itu berubah mencekam. Aksi saling kejar di antara kedua kelompok tak terhindarkan, membuat kendaraan umum dan warga yang melintas harus berputar balik menghindari lokasi kerusuhan. Di tengah sengitnya bentrokan fisik di Jalan Tambak, insiden tragis terjadi. Seorang pemuda berusia 23 tahun berinisial K bersama satu warga lainnya terkapar di jalanan setelah menerima gelombang hantaman benda tumpul dari pihak lawan. Selain jatuhnya korban fisik, sebuah bangunan dan kendaraan roda 2 di sekitar lokasi kejadian terbakar hebat akibat lembaran benda berapi di tengah kekacauan tersebut. Menerima laporan adanya bentrokan berskala besar, jajaran kepolisian Resor Jakarta Pusat bersama Polsek setempat segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk membubarkan massa dan mengamankan tempat perkara. Petugas medis yang tiba di lokasi segera mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sayangnya, pemuda berinisial K dinyatakan menghembuskan napas terakhirnya akibat cedera parah yang dialami. Sementara satu korban lainnya harus menjalani perawatan intensif di ruang kritis. Pihak kepolisian bergerak cepat dengan memasang garis polisi, mengamankan barang bukti berupa rekaman kamera pengawas CCTV di sekitar pemukiman, serta melakukan pemeriksaan maraton terhadap belasan saksi mata yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi. Dari hasil analisis rekaman CCTV dan keterangan saksi, kepolisian berhasil mengidentifikasi para pelaku utama dalam kerusuhan ini. Sebanyak 7 orang ditetapkan sebagai tersangka resmi. 4 orang diantaranya dijerat pasal pengerusakan atas kehancuran gerobak dan lapak pedagang UMKM. Sementara 3 orang lainnya ditahan terkait aksi pengeroyokan bersama yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Sebuah teguran atas kebisingan jalanan pada akhirnya berujung pada duka mendalam, kehancuran fasilitas warga, dan proses hukum yang harus dihadapi oleh para pelaku. Peristiwa di Matraman ini menjadi pengingat pahit tentang betapa fatalnya dampak dari emosi sesaat yang direspon dengan tindakan kekerasan di tengah masyarakat.